Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Napak Tilas, ketemu lagi sama saya Pemdes Desa Bango 2. Sekarang kita berada di Buyut Kepu. Nanti di sini ada Bapak Kunci, Bapak Sukari. Nah, di sini juga ada Kang Agus yang ahli sejarah. Mungkin nanti kita bahas sambil kita selusurin apa yang ada di sini. Mungkin itu saja sahabat Napak Tilas, mari kita selusuri. Sahabat Napak Tilas, para sederek, sebelum saya pengen cerita tentang siapakah sejatinya makam Kepu, saya pengen menceritakan sedikit ulasan rentetan sejarah yang pernah terjadi. Karena di sebelah makam Kepu ini ada Buyut Jeben atau Buyut Jeben, istilahnya sih Buyut Jeben. Nah, setelah kemarin saya berkunjung ke Buyut Jeben atas undangan Pak Wuwu Jemaras Lor, itu saya diminta untuk mengupas sekelumit tentang sejarah Buyut Jeben. Jadi kalau kita bicara awal sebelum terjadinya atau terbentuknya sebuah peradaban yang ada di desa Jemaras, dulunya antara Jemaras Kidul, Jemaras Elor, Bango 2, Pekantingan itu satu kesatuan. Belum ada pemetaan wilayah. Itu zaman Kesultanan Cirebon masa Sunan Gunung Jati. Di pusat peradaban Pengguron itu adanya wilayah barat itu terletak di Desa Pekantingan. Di Desa Pekantingan itu di situ ada Nyimas Cempa. Nyimas Cempa itu istri dari Kanjeng Pangeran Cakrabuana, sekaligus ibu dari Nyimas Jemaras, ibu dari Nyimas Rarakonda, ibu dari Nyimas Jatimerta, ibu dari Nyimas Mertasinga, ibu dari Nyimas Campamenter, ibu dari Nyimas Ratnariris, dan ibu dari Nyimas Rasamelasi. Itu adanya di daerah Karangasem, Pekantingan. Kebetulan setelah diteliti dari segi tata negaranya, dulu di daerah Pemedalan itu dulunya pintu keluar untuk menuju Cirebon. Jalan utamanya itu yang sekarang dibikin rel kereta. Jadi Pemedalan itu atau sekarang disebutnya Pemedelan, sebenarnya itu adalah Pemedalan, itu adalah keluar, maksudnya pintu keluar untuk menuju Cirebon itu adanya di desa Pemedelan. Dan itu ada jalan purba yang menuju sampai ke Muara Jati dan ke Nyimas Gandasari, adanya di sebelah timur jalan yang dibikin VOC. Dan terkait dengan adanya Buyut Kepu, karena di sini orang menamakan tempat itu sesuai dengan apa yang ada. Contohnya di sini karena ada kepu, ya udah Buyut Kepu. Sejatinya siapa yang ada yang tahu? Wallahu alam. Kalau kita kaji dengan rentetan sejarah Buyut Jeben atau Buyut Jeben, zaman dulu orang-orang Kesultanan Cirebon itu mendakwahkan, mengutus dakwah untuk menyiarkan agama Islam. Itu yang diutus adalah Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga, murid dari Sunan Bonang. Nah, kalau kita lihat dari awal cerita Kanjeng Sunan Kalijaga ketika berguru kepada Sunan Bonang digelari Jeben. Jadi jelas bahwa Buyut Jeben itu adalah petilasan Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga untuk menyiarkan atau mengajarkan kepada orang-orang Jemaras ilmu seni. Makanya di Jemaras banyak tokoh-tokoh seni. Ada Dalang Purjadi,
Nah itu kan seniman wayang. Nah wayang itu yang menyiarkan agama Sunan Kalijaga. Terus di Jemaras ada tokoh-tokoh kidung, orang-orang yang bisa ngidung, kidungan. Jelas kidungan adalah ajarannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus ada lagi tokoh-tokoh berokan dan gamelan-gamelan yang ada di desa Jemaras itu merupakan sebuah bukti bahwa Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pernah menetap di daerah Jemaras dengan gelar Jeben. Cuma orang-orang sini nyebutnya Jeben. Kalau Jeben secara bahasa Kawi tidak ada, tapi kalau Jeben itu ada. Jeben namanya. Jeben maknanya itu orang yang seneng. Seneng apa? Seneng mendapatkan ajaran yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Makanya jeben-jeben itu kalau kita artikan adalah maknanya orang yang seneng. Dan kenapa bloknya namanya jelengut? Jelengut itu maknanya orang yang berdiam diri di sebuah kamar dan tidak pernah keluar sedang menjalankan sebuah ilmu. Jadi jelengut-jelengut itu lamun bahasa Cirebone kah? Wong kang lagi tetapa beli metu-metu disebutnya jelengut secara bahasa Kawi. Nah, keterkaitan dengan buyut kepu, Blok duku, blok duku, simbol kepu kalau kita kaitkan dengan era Kesultanan Demak, jelas kepu itu adalah simbol kebesaran Kesultanan Demak. Kalau beringin, kebesaran Kesultanan Cirebon. Kalau sawo kecik itu simbol pengguron. Makanya di Gunung Jati pintu masuknya itu adalah sawo kecik yang maknanya aja gawe sawon kudu gawe kebecikan. Sawo kecik gitu. Dan Nagasari kenapa harus ada di depan pintu penggurun juga? Itu ada sebuah siloka cangkriman yang mengatakan tatan raga engkau ketemu sari yang diri, simbolnya Nagasari. Makanya kenapa Nagasari itu beradanya letaknya itu ada di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati, bahkan di pintu masuknya, berarti wong kang wis bisa nata ragae ketemu ning jati diriye engko bakal ketemu karo pangerane. Makanya simbolnya lawang sanga. Gitulah keterkaitan dengan apa namanya komplek pekuburan kepu tidak lain dan tidak bukan jelas karena di sini kepu adalah simbol kebesaran Demak. Demak itu adalah muridnya Gusti Sunan Kalijaga, berarti Sunan Kalijaga itu pernah menetap dulunya di sini, dakwanya di sana. Dan ini bisa jadi adalah murid-muridnya Sunan Kalijaga yang dibawa dari Demak. Nanti kita bisa buktikan dari segi ukuran batanya, ukuran bata berapa. Kalau batanya ukurnya 36, 35 berarti jelas orang Demak pernah manggon di sini. Kalau itu 32 berarti di sini orang Mataram. Karena di Jemaras sendiri ada namanya Buyut Mataram. Jadi ada keterkaitan seperti itu. Maka mari kita lihat dulu, kita lihat bukti otentik yang ada di sini, ukuran bata ada berapa. Dengan membawa meteran biar masyarakat tahu ini sebagai bahan edukasi sejarah. Sekarang kira-kiranya masyarakat itu menceritakan sejarah itu bukan dari pitutur tapi dari buku yang sudah ada. Karena buku itu ditulis oleh para Pinangeran Cirebon yang sudah dididik secara apa namanya keislamannya sudah dididik oleh leluhur Cirebon, yaitu para wali Cirebon. Oh, patah paling gede loh ini loh. Boleh, bagus loh. Oh, berarti Mataram berarti. Mataram Paku. Dan inilah
kuburan orang Mataram. Dilihat dari batanya. Ukuran batanya dan simbol kebesarannya. Tapi anak nganu lho, anak nyekar, anak nganu hiyo. Ya enggak ngerti berarti gini banget. Enggak ngerti berarti. Ya berarti weru berarti ngerti Weru le. ngerti gini anak nyekar. Anak hiyo sih lu. Iya. Anu ngerti berarti li, Kang Sukari siapa baru beli? Anak golongan kita kene banget. Anu Kang lawan bisa ke Kang diberesi Kang aja sampai makanya yo ngarane dudu mau sembarangan gini. Coba ana tulisan-tulisan le. Laka Bang. Apa Pak jangan semono sih tahu. Nisannya bener dah makanya. Iya pahatan kabeh gini. Angel. Hari jari kita sih gini pahatan anyar. Nisannya le. Kalau di seusang atusan iya. Nisannya le ya. Iya anyar, seusang atusan. Mataram ini Pak Bu. Namanya enggak terdata. Enggak ke data. Sementara ya belum ketemu lah. Jadi kepu itu Simbol-simbol. penamaan orang-orang sini karena di sini kan adanya pohon kepu, ya udah buyut kepu selesai. Itu loh. Namanya sih nggak ada yang tahu. Tahu iya. Tapi kalau menurut rentetan apa tata letak anu ya, itu masuknya dengan jeben. Jadi sebenarnya pohon kepu itu bukan pohon yang hanya sebatas tumbuh terus tanpa sebab. Itu juga ada, makanya di samping pohon kepu itu sebagai obat. Orang-orang zaman dulu itu ketika Belum lahiran. peperangan, nah untuk meredakan rasa sakit ke luka bekas perang itu biasanya dibaluri dengan minyak ini, Bijinya tah. biji kepu. Nah saat itu kan Mataram kan lagi gencar-gencarnya menyerang Batavia, jadi pohon kepu itu dijadikan sebagai simbol kebesaran Mataram. Dan ini juga pohon kepu bisa digunakan untuk obat sakit kepala menurut primbon-primbon Jawa seperti itu. Karena tidak lain tidak bukan, bila mana ada pohon kepu berarti di situ pasti ada orang-orang Mataram. Seperti itu. Ya kemungkinan minta di ini Pak Kunci yang ngarane uru dewek loh. Makame wong kang kuwen malah kayak kenen ngono lho. Ya padu diberesi kayak makam biasa pe Pak Kunci pada ditumpuk rapi kayak Ya, macam kayak Pak ini Pak ya Kang Agus. Iya, Pak ini Pak di kayak makam ini. Pada begini Pak. Iya. Mudah-mudahan. Pengunjung bab ini Pak ya istilah kayak orang mana saja lah, yang penting dua kepercayaan masing-masing kan Pak. Iya. Boleh nginep juga ya Pak? Boleh, iya. Kayak hari-hari apa aja kalau acara pengunjung yang ramai? Belum tentu, kadang malam Jumat Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon ya pasti ada mungkin 9 orang, 11 orang. Kalau malam Jumat Kliwon Pak, gitu. Hari Jumat biasa sih ya terkadang 3 orang, 4 orang atau 2 orang itu. Kalau untuk budaya dan tradisi di sini masih sama seperti yang di buyut-buyut di Desa Bango 2. Ada acara rutinitas seperti ngunjung buyut, terus melekan, bawa tumpeng, terus tahlilan. Nah terus yang biasa rutinitas sih biasa malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat ada, terus malam Jumat Kliwon juga itu khusus ada. Ajakan kami dari pemerintah Desa Bango 2 terkhusus buat blok duku. Buat blok duku, sekarang kita sama Mas Agus ini sudah menemukan yang namanya makam tua. Dibuktikan dengan batanya yang berukuran besar. Jadi di sini tuh bukan hanya sekedar istilahnya pemakaman biasa, tapi ada maknanya. Contoh dengan adanya kepu, pohon kepu ini kan sudah, kata Mas Agus, sudah melambangkan kalau orang ini dari Mataram gitu. Jadi ajakan saya untuk masyarakat Blok Duku terkhusus di sini ya istilahnya sama pemerintah desa, nanti mungkin ayolah kita rawat bareng-bareng yang namanya situs dan budaya.
Karena nanti buat anak cucu kita juga biar tahu kalau di sini juga ada leluhur juga kan gitu.